Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1, mata kuliah manajemen proyek. Di sini kami ingin mempresentasikan dari perhitungan pencemaran air pada website daerah Kota Cimahi. Nah, kelompok kami terdiri dari, pertama itu saya sendiri Novi Kurniawan, NRP 15/2018-052, Muhammad Mikael Batal Daulay, 050, Erik Gunawan, NRP 15/18-071. Lanjut, Rick. Nah, di sini untuk parameter perhitungan PIJ. Nah, di sini itu ada 7 parameter perhitungan nilai pencemaran pada sampel sungai. Yang pertama terdapat parameter yaitu pertama ada TSS, DO, BOD, COD, dan fosfat, fecal volley, dan total coliform. Di sini untuk nilai baku pada tiap parameter berguna untuk menghitung nilai yang akan dihitung pada bagian selanjutnya. Dari perhitungan PIJ yang tadi, berikut di bawah ini adalah nilai baku dari setiap parameter, dari yaitu SS, DO, BOD, COD, fosfat, fecal volley, dan total coliform. Nah, ada 50, 4, 3, 25 pada COD, fosfat pada 0,2, fecal volley pada nilai 1000, dan total coliform 5000. Untuk perhitungan nilai ke-1, yang dimana pada perhitungan pertama input parameter dibagi dengan tiap nilai bakunya, seperti contoh di bawah ini dengan rumusnya itu nilai 1, parameter dibagi nilai baku. Misalkan nilai 1 ini TSS dari 7 parameter, dari TSS, DO, BOD, COD, fosfat, fecal volley, dan total coliform. Yang dimana parameter dibagikan dengan nilai baku. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ica. Lalu ada perhitungan kedua. Pada perhitungan kedua, variabel yang digunakan adalah input parameter dan nilai baku dan masing-masing parameter. Nilai sama dengan rumusnya nilai sama dengan 1 tambah 5 dikali log 10 dibagi parameter per nilai baku. Nah, di bawah ini sudah dapat nilai-nilainya seperti nilai pertama TSS, kedua DO, BOD, COD, fosfat, fecal volley, dan total coliform. Next. Nah, perhitungan nilai rata-rata, maksimum rata-rata kuadrat, dan nilai maksimum kuadrat. Dari hasil nilai kedua dihitung nilai rata-rata dari ketujuh parameter nilai 2 tersebut, sehingga menghasilkan nilai sebesar nilai rata-rata 0,74, nilai maksimum 1,62, nilai rata-rata kuadrat 0,55, nilai maksimum kuadrat 2,64. Next. Nah, untuk dari setelah diambil nilai rata-rata dan diambil nilai maksimumnya, lalu kita memasuki perhitungan nilai PIJ. Nah, di sini nilai M adalah faktor penyeimbang yang dievaluasi. Nah, sampai kita menemukan rumus nilai PIJ yaitu nilai rata-rata dikuadratkan ditambah nilai maksimum dikuadratkan dibagi dengan 2. Nah, setelah itu untuk pendapatan nilai PIJ-nya, indeks dari nilai 0 sampai 10, yang 0 di antara 0 sampai 1 yaitu memenuhi baku mutu, dari 1 sampai 5 yaitu tercemar ringan, dari 5 sampai 10 yaitu tercemar sedang, dan di atas 10 yaitu tercemar berat. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan implementasi pada website Kota DLH Kota Cimahi. Nah, pada bagian ini saya akan meng-create TSS. Saya akan meng-create TSS. Saya pilih dulu nama semuanya. Nah, si parameter yang sudah dijelaskan oleh Oki dan bicara tersebut kita masukkan di sini. Misalnya kita mempunyai sebuah data
kita akan mengambil contoh sebuah data nilai dengan nilai input parameter 30, 6, 4, 17 dan nilai fosfatnya 0,1, total poinnya 1200 dan total performanya 1500. 4, 17, 1200, 1500. Nah, setelah itu pada bagian ini kita cek hasil. Nah, saya akan menjelaskan di bagian coding mengapa nilai tersebut, implementasi nilai yang sudah dijelaskan oleh Oki dan Ical melalui source code. Yang pertama, untuk memanggil fungsi hitung tersebut, saya membuat JavaScript fungsi hitung. Di sini saya membuat deklarasi variabel dengan baku nilai PIJ-nya yang akan dioutputkan dan status mutu yang bakal diindeksan. Nah, beta TSS sampai beta polyform ini adalah nilai baku dari setiap parameter. Nah, dari call TSS sampai call do tersebut itu mengambil inputan dari kolom teks yang sudah disediakan pada website DH Cimahi, yaitu kita mengambil ID dari komponen yang ada di atas, seperti call feral, ID call feral, call polyform. Kita akan mengambil nilai-nilainya. Setelah itu pada nilai 1 sesuai dengan rumus log yang sudah dijelaskan pada PowerPoint yang pertama, yaitu menghitung nilai PIJ itu seperti dengan nilai baku seperti di contoh ini. Nah, untuk ini nilai keduanya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai rata-rata dari ketujuh parameter tersebut sudah menjadi NL1 sampai NL7 ini. Kita rata-ratakan, kita max dan kita kuadrat dari nilai rata-rata dan kuadrat dari nilai maksimum. Nah, untuk si rumus nilai P-nya sendiri kita mengacu kepada ini, yaitu square root nilai rata-rata power tambah nilai max power dan dibagi 2. Nah, itu untuk perhitungan nilai PIJ-nya sampai dapat nilai PIJ-nya, lalu kita indekskan kondisi. Rik, nggak ada suaranya, Rik. Tes. Udah ada. Nah, untuk kondisi dari status mutu tersebut, kita sudah mengambil nilai PIJ tersebut, kita akan mengindeksan nilai PIJ tersebut menjadi kata-kata. Kurang dari 1 yaitu status mutu baik atau tidak tercemar, kurang dari 5 itu tercemar ringan, kurang dari 10 tercemar sedang, dan lebih dari 10 tercemar seperti yang sudah dijelaskan pada PPT. Nah, setelah itu kita mengoutputkan nilai PIJ-nya dengan mengambil ID dari call status ini untuk dioutputkan. Jadi untuk dioutputkannya saya membuat satu kolom disable dan satu kolom yang memang dua-duanya disable ya, jadi kita tidak bisa berubah. Yang startnya sendiri kita bisa simpan hasil.
Nah, ini yang sudah ditambah. Mulai Cimahi dulu 0,26 dengan periode 1/2017. Nah, mungkin untuk skipnya sampai situ. Nah, untuk perhitungan ini sendiri juga dipakai pada bagian input melalui Excel ya. Jadi sama perhitungannya, tetapi untuk dijelaskannya bakal lebih panjang. Untuk itu sekian dari kelompok kami.